Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum diskusi kita mulai, marilah kita berdoa. Semoga Allah berikan keberkahan dalam diskusi kali ini. Kita sehat selalu dan bahagia. Pembahasan kali ini mengenai tentang gaya bahasa dan majas. Mata kuliah semantik pada semester 5 angkatan 2018A dengan dosen pengampu Dr. Eva Eridia MPD. Kami dari kelompok 7 terdiri dari Sairin Wasilah dengan NIM 186013, Veronica Permata Cahyani dengan NIM 186026, Rizka Azizatul Janah dengan NIM 186056. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang gaya bahasa, unsur-unsur gaya bahasa, ciri-ciri gaya bahasa, dan pengelompokan gaya bahasa. Nah, pengelompokan gaya bahasa sendiri terbagi menjadi 4 bagian, yaitu perulangan, perbandingan, pertentangan, dan pertautan. Kami hanya membahas sampai pada perulangan. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok 8. Simak baik-baik ya. Bahasa adalah peraturan kata-kata dan kalimat-kalimat oleh penulis atau pembicara dalam mengekspresikan ide, gagasan, dan pengalaman untuk meyakinkan atau mempengaruhi pembaca atau pendengar. Nah, gaya bahasa itu kan merupakan bentuk retorika, yaitu penggunaan kata-kata dalam berbicara maupun menulis untuk mempengaruhi pembaca atau penulis. Terdapat unsur-unsur gaya bahasa. Yang pertama adalah tema. Tema merupakan ide, gagasan, pandangan hidup pengarang yang melatar belakangi penciptaan karya tersebut. Karena sastra merupakan refleksi kehidupan masyarakat, maka tema yang diungkapkan dalam karya sastra bisa sangat beragam. Yang kedua ialah tokoh. Nah, tokoh atau pertokohan atau perwatakan ini merupakan salah satu hal yang kehadirannya dalam sebuah fiksi sangat penting dan bahkan menentukan, karena tidak mungkin ada suatu karya sastra tanpa adanya tokoh yang diceritakan dan tanpa adanya tokoh yang bergerak yang akhirnya membentuk alur cerita. Semi tahun 1984 halaman 28. Yang ketiga ialah latar, merupakan unsur yang sangat penting dalam penentuan nilai estetik karya sastra. Latar sering disebut sebagai atmosfer karya sastra atau novel yang turut mendukung masalah, tema, alur, dan penokohan. Selanjutnya, ciri-ciri gaya bahasa. Ciri-ciri gaya bahasa ada sopan santun, kejujuran, dan menarik. Yang dimaksud sopan santun itu adalah memberi penghargaan atau menghormati orang yang diajak bicara, khususnya pendengar atau pembaca. Rasa hormat dalam gaya bahasa dimanifestasikan melalui kejelasan dan kesingkatan. Kejujuran sendiri itu merupakan bahasa berarti kita mengikuti aturan-aturan, kaidah-kaidah yang baik dan benar dalam berbahasa. Pemakaian kata yang kabur dan tak terarah serta penggunaan kalimat yang berbelit-belit adalah jalan untuk mengundang ketidakjujuran. Selanjutnya, gaya bahasa. Gaya bahasa yang menarik dapat diukur melalui beberapa komponen berikut: variasi, humor yang sehat, pengertian yang baik, tenaga hidup atau vitalitas, dan penuh khayal atau imajinasi. Gaya bahasa dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama, gaya bahasa perulangan, yang kedua, gaya bahasa perbandingan, yang ketiga, gaya bahasa pertentangan, dan yang keempat, gaya bahasa pertautan. Aliterasi ialah sejenis gaya bahasa yang berwujud perulangan konsonan
pada suatu kata atau beberapa kata. Biasanya terjadi pada puisi. Contohnya seperti kau keraskan kalbunya, bagai batu membesi benar, timbul telangkai bertongkat urat. Yang kedua, yaitu asonansi. Asonansi ini sejenis gaya bahasa repetisi yang berjudul perulangan vokal pada suatu kata atau beberapa kata. Biasanya dipergunakan dalam puisi untuk mendapatkan efek penekanan. Contohnya seperti segala ada menekankan dada, mati api di dalam hati, harum sekuntum bunga rahasia dengan hitam kelam. Yang ketiga, antanaklasis. Antanaklasis ialah sejenis gaya bahasa yang mengandung perulangan kata dengan makna berbeda. Contohnya, karena buah benarnya itu menjadi buah bibir orang. Dan selanjutnya, kiasmus. Kiasmus ialah gaya bahasa yang berisikan perulangan dan sekaligus merupakan inversi atau pembalikan susunan antara dua kata dalam satu kalimat. Contohnya, ia menyalahkan yang benar dan membenarkan yang salah. Epizeugis. Epizeugis ialah gaya bahasa perulangan yang bersifat langsung. Maksudnya, kata yang dipentingkan diulang beberapa kali berturut-turut. Contoh, ingat, kami harus bertobat. Bertobat, sekali lagi bertobat. Tautotes. Tautotes ialah gaya bahasa perulangan yang berupa pengulangan sebuah kata berkali-kali dalam sebuah konstruksi. Contohnya seperti aku adalah kau, kau adalah aku, kau dan aku sama saja. Lalu G, anafora. Anafora ialah gaya bahasa repetisi yang merupakan perulangan kata pertama pada setiap baris atau kalimat. Contoh, kau cari kau dalam toko-toko, ku cari kau karena cemas karena sayang, ku cari kau karena sayang karena bimbang, ku cari kau karena kaya mesti diganyang. Kemudian H, epistrofa atau epifora ialah gaya bahasa repetisi yang berupa perulangan kata pada akhir baris atau kalimat berurutan. Contoh, ibumu sedang masak di dapur ketika kau tidur, aku mencercah daging ketika kau tidur. I, simplok. Simplok ialah gaya bahasa repetisi yang berupa perulangan awal dan akhir beberapa baris atau kalimat secara berturut-turut. Contoh, ada selusin gelas ditumpuk ke atas, tak pecah. Ada selusin piring ditumpuk ke atas, tak pecah. Ada selusin barang lain ditumpuk ke atas, tak pecah. C, mesodiklosis ialah gaya bahasa repetisi yang berupa pengulangan kata atau frase di tengah-tengah baris atau kalimat secara berturut-turut. Contoh, pendidik harus meningkatkan kecerdasan bangsa, para dokter harus meningkatkan kesehatan masyarakat. K, epanalepsi ialah gaya bahasa repetisi yang berupa perulangan kata pertama pada akhir baris, klausa atau kalimat. Contoh, saya akan berusaha meraih cita-cita saya. Lalu ada anadiplosis, ialah gaya bahasa repetisi atau kata yang frase terakhir dari suatu kalimat atau klausa menjadi kata atau frase pertama pada klausa atau kalimat berikutnya. Contoh, dalam raga ada darah, dalam darah ada tenaga, dalam tenaga ada daya, dalam daya ada segalanya. Terima kasih kepada teman-teman yang menyimak sampai akhir. Apabila dari kami ada tutur kata yang kurang berkenan di hati atau penjelasan yang
kurang jelas bisa ditanyakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.